ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Materi yang diminta kepada saya untuk disampaikan adalah mewujudkan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Dan saya tampil dalam seminar ilmiah ini sebagai naib, sebagai pengganti atau badal dari Ustadz kita, Ustadz Nasr bin Abdul Karim LC hafizahullah ta'ala, yang beliau berhalangan, baru pulang dari perjalanan umrah dan ada gangguan kesehatan sedikit sehingga beliau minta untuk dicarikan pengganti. Dan tak ada rotan akar pun jadi, seperti kata pepatah kita. Materi kita mungkin materi yang singkat, karena kita semua sudah dari pagi duduk di tengah tenda yang cukup hangat ini. Apalagi kipas anginnya kurang, mungkin es batunya sudah habis, apalagi tidak ditambah sirup. Kalau ada sirup mungkin kita semangat untuk duduk di situ. Alhamdulillah, sebagai materi keempat, dan masih ada satu lagi materi, insyaallah ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua dan meringankan perjalanan acara seminar ini. Sebagaimana yang telah diumumkan, bahwasanya materi kita atau tema kita adalah mewujudkan tauhid. Yang mungkin kita bisa maknai dalam bentuk bahasa yang lain sebagai penerapan ataupun manifestasi daripada nilai tauhid dalam segala aspek kehidupan. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita semua yang duduk di sini, saya yakin bukanlah baru pertama kali mendengar kata tauhid, sehingga tidak perlu lagi kita mendefinisikan tauhid itu secara bahasa, secara etimologi bahasa maupun secara terminologi istilah. Tapi yang perlu diingatkan adalah bahwasanya tauhid kita semua yakini sebagai asas, sebagai pondasi daripada agama kita. Dia merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam. Karena rukun yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Di situ ada kalimat tauhid, disebut sebagai kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan di atas tauhid itulah benar atau tidaknya, diterima atau ditolaknya amalan hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah diterima amalan itu kecuali kalau terpenuhi padanya dua syarat, sebagaimana yang kita sudah sering dengarkan. Yang mana syarat yang pertama adalah al-ikhlas, keikhlasan dalam beramal. Dan itu adalah tahqiq, itu adalah penerapan daripada tauhidullah azza wa jalla dalam beribadah. Dan juga tauhid dalam beribadah dengan hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, manusia dan jin di atas muka bumi ini.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun. Nah, agar mereka beribadah kepadaku. Yang mana makna liya'budun adalah liwahhidun. Seperti dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa semua perintah untuk ibadah maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Maka semua nabi dan rasul membawa risalah tauhid. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada tauhid, berdakwah kepada tauhidullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasulan, seorang utusan, seorang rasul. Yang berarti utusan yang setiap dari mereka menyeru, "U'budullah." Beribadahlah kalian wahai kaumku, wajtanibut taghut, dan jauhilah ibadah kepada taghut. Itu segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi dari selain Allah taala, dan dia ridha dengan penghambaan kepadanya itu, dengan penyembahan kepadanya itu. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah, kata Allah taala, kami mengutus min rasulin min qablika min rasul, dari seorang rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan pasti kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada yang berhak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka kalian beribadahlah hanya kepadaku. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah selama 950 tahun. Dia menyeru kaumnya yang ucapannya, seruannya itu dia abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adaba yaumin azim." Wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah taala. Tidak sembahan yang sebenar-benarnya untuk kalian hanya Allah taala, melainkan hanya Allah taala. Dan aku, kata Nabi Nuh, "Inni akhafu alaikum," sungguhnya aku khawatirkan, aku takutkan atas kalian ada pada hari yang agung, yaitu pada hari kiamat. Dan dia berdakwah 950 tahun menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal bersama kaumnya, di tengah-tengah kaumnya, untuk berdakwah kepada mereka selama 1000 tahun dikurang 50 tahun, artinya 950 tahun, yang sampai akhirnya Allah taala memberikan adab kepada mereka, itu mereka ditimpa oleh tufan dalam keadaan mereka sebagai orang-orang yang zalim. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman dan ikut kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian pula nabi yang lain, Nabi Hud alaihi salam, dia menyeru kaumnya kepada tauhidullah azza wa jalla. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Hud.
Dia berkata, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Apakah kalian tidak bertakwa? Nah, Nabi Saleh juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud, kami utus kepada mereka saudara mereka yaitu Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang kalian tidak memiliki ilah sembahan yang hak kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nabi dan rasul dari awal sampai akhir, rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi wassalam, nah, sampai nabi yang terakhir, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, semuanya menyeru kepada tauhidullah azza wa jalla. Dan tidaklah mereka memulai dakwah mereka kecuali dengan tauhidullah azza wa jalla. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaharkan dakwanya, beliau naik ke tempat yang tinggi. Apa yang diserukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, nah, ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, kalian ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bersama Abu Musa al-Asy'ari, yang pertama kali dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didakwakan adalah berdakwah kepada tauhid la ilaha illallah, kepada tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata la ilaha illallah wa anni rasulullah. Engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendak yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka, yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, dan bahwa aku adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka fi dzalik, kalau mereka sudah taat kepadamu dalam perkara tersebut. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwalu ma tad'u ilaihi ibadatullahi wahda, beribadah kepada Allah saja. Fa in arafullaha wahdahu, kalau mereka sudah mengenal Allah saja, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka. Dalam riwayat yang pertama tadi, fa in mata'uka fi dzalik, kalau mereka sudah taat kepadamu dalam perkara, nah, pintu atau kunci masuk ke dalam Islam, dua kalimat syahadat tersebut, mereka sudah paham maknanya, nah, konsekuensinya, maka a'limhum, umumkan kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, kabarkan kepada mereka. Nabi tidak katakan dakwai mereka. Beliau mengatakan kalimat dakwah hanya untuk yang pertama kali, yaitu tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun untuk perkara yang kedua, ketiga dan seterusnya, kan Nabi mengatakan a'limhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Kabarkan kepada mereka, umumkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Dan seterusnya. Itu ketika asas pondasi dari agama sudah dimiliki oleh seorang muslim. Mereka sudah faham makna la ilaha illallah, mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tidak hanya bersyahadat saja, mengucapkan dengan lisan, tidak difahami maknanya, tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Nah, kemudian mengamalkan, menjalankan konsekuensinya dengan hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan dan ahlu syirik. Dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah terhadap hamba-hambanya, nah, Nabi SAW kemudian menerangkan bahwasanya haqullahi 'alal ibad, haknya Allah terhadap hamba-hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu agar hamba-hamba hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti sangat mendasar sekali tauhid ini. Dia merupakan pokok dasar, fondasi. Kalau bangunan, nah, tidaklah ada bangunan di atasnya, nah, tidaklah bangunan, nah, dan bangunan itu tidak akan berdiri kokoh kalau tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh. Nah, secantik apapun bangunan, kita membangun megah, mentereng dengan desain interior maupun eksterior yang mewah, tetapi kalau fondasinya tidak kuat, maka dia akan runtuh. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Saya diberi waktu singkat sebenarnya. Ada message dari pesan untuk dipercepat. Kita sudah terlambat masuk dan mungkin berakhirnya lebih singkat lagi. Dari jam 3 targetnya. Ini mudah-mudahan bisa tersampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, kita perlu mengetahui keutamaan daripada penegakan tauhid itu. Mewujudkan tauhid atau menerapkan tauhid ataupun mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa keutamaannya? Apa pengaruhnya dalam kehidupan kita? Nah, kita buat dalam poin-poin biar lebih to the point dan lebih singkat, lebih cepat. Yang pertama, bahwasanya mewujudkan tauhid, orang mewujudkan tauhid itu dia mendapatkan keamanan, dapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka lah orang-orang yang merasa mendapatkan keamanan. Keamanan dari adab Allah Ta'ala, dari uqubah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini, dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, didengar oleh para sahabat, mereka resah dengan makna yang mereka dapatkan atau yang mereka fahami secara sepintas daripada ayat ini. Karena mereka mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Kata mereka, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa dari kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Artinya tidak pernah berbuat aniaya, tidak pernah berbuat dosa, kesalahan, kemaksiatan. Kata Nabi SAW ketika mendengar keresahan para sahabatnya, laisa kama tadhunnun, aw laisa kama taqulun. Bukan seperti yang kalian katakan atau kalian sangka. Alam tasma'u qala Luqman libnih. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, janganlah kau berbuat kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Maka fahamlah ketika itu para sahabat bahwasanya dimaksud dengan kesyirikan, kezaliman di sini adalah kesyirikan. Artinya orang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah lawan daripada tauhid. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa aman dari kemurkaan, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mewujudkan tauhid, menerapkan tauhid dalam kehidupan akan berbuah dilepaskannya kesusahan, kesulitan dari seorang hamba yang sedang mendapatkan kesusahan.
Seperti dicontohkan kisah Nabi Dhunnun. Siapa namanya? Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan besar. Apa ikan paus atau ikan apa? Ditelan. Yang mana kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan yaqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin." Dan Dhunnun itu Nabi Yunus. Ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia mengira dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan perbuatan itu. Dia putus asa, putus asa dari dalam dakwanya. Akhirnya dia tinggalkan. Kemudian Allah takdirkan dia ditelan oleh ikan. Fanada fil dhulumat, dia pun berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala kegelapan di dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau wahai Allah. Subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku adalah orang berbuat kezaliman. Maka doa ini bisa dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika seorang merasa dirinya jatuh dalam keterpurukan, dalam kemaksiatan dan dia dapat kesusahan, dia bisa membaca doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Juga bahwasanya tauhid itu adalah orang mewujudkan tauhid berarti dia membebaskan dirinya dari perbudakan, dari penghambaan kepada makhluk, keterkaitan, ketergantungan kepada makhluk, rasa takut kepada makhluk, harapan, dan beramal, berbuat karena makhluk. Ketika sahabat Rabi' ibn Amir radhiyallahu anhu ditanya oleh Rustum, salah seorang pembesar Persia ketika itu, ditanya olehnya, "Ma ja'a bikum?" Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian? Apa ajarannya di antara ajarannya? Kata Rabi' ibn Amir, "Qala inna Allah ba'athana linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wa min jawril adyan ila adil Islam." Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dari penghambaan kepada hamba-hamba, penghambaan kepada makhluk sama makhluk, kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan mengeluarkan dari kecuringan, kezaliman, ajaran agama-agama yang lain kepada keadilan Islam. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, dia akan diringankan kesusahan, kesulitan, kepedihan yang dia alaminya. Maka makin kuat dia mewujudkan, makin sempurna dia mewujudkan tauhid dalam dirinya, dalam keimanannya, dalam keyakinannya, dan dalam penerapan dalam kehidupan sehari-harinya dalam segala aspek, apa itu berkaitan dengan harapannya, ketergantungannya, tawakalnya, maka makin ringan pula dia rasakan dari kesusahan-kesusahan yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Makin tentram hatinya, makin lapang dadanya. Ketika Nabi SAW mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ketika itu masih remaja, dia katakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai gulam, aku akan mengajarkan kepadamu kalimat. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tijahak. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya senantiasa menjadi penolong, senantiasa menjadi pelindung. Siap dalam keadaan apapun.
Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau mohon pertolongan kepada Allah. Wa'lam, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah annal umma law ijtama'u ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa fi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwasanya kalaupun umat sudah sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan kemaslahatan, kebaikan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali pada sesuatu yang Allah telah takdirkan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruk, dan kalaupun mereka bersepakat untuk memberikan bahaya, kerugian kepadamu, la yadurruk, mereka pasti niscaya tidak akan bisa memberikan kesusahan kepadamu, bahaya kepadamu, illa fi syai'in qad kataballahu alaik, kecuali pada sesuatu yang Allah telah tetapkan atasmu. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran tempat dituliskannya takdir. Artinya, nah, orang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid kepada umatnya melalui pelajaran kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang kemudian menyampaikannya, meriwayatkannya kepada generasi berikutnya, kepada murid-muridnya, dan sampai kepada kita pelajaran tauhid tersebut. Nah, untuk kita yakini kebenaran daripada ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk keimanan kepada takdir. Nah, kita meminta hanya kepada Allah Ta'ala, kita bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, tidak kita berbuat kecuali hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita tidak takut melakukan sesuatu kalau itu kebenaran, nah, karena kita yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi pelindung kita, yang mengayomi kita. Apalagi kalau yang kita tegakkan adalah menolong hak Allah, membela hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sebagaimana dalam hadits Mu'adz bin Jabal yang telah kita sampaikan tadi. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan Allah Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita tidak membela hak manusia. Yang kita bela adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membela hak Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya, akan melindungi, menjaga orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesusahan, kesulitan, dan memberikan kehidupan yang baik, kebahagiaan, ketentraman dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang bahagia, dan akan kami berikan balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Nah, demikian pula orang yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya, akan memberikan pertolongan dalam kehidupannya di dunia dan memberikan kemuliaan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tarwa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, pastilah Allah akan memberikan kepada mereka istikhlaf, kekuasaan di atas muka bumi ini, sebagaimana diberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan memberikan kepada mereka tamkin, kemapanan, keleluasaan, kepada mereka dalam menjalankan agama mereka yang Allah telah ridhoi untuk mereka,
Dan Allah akan mengganti bagi mereka setelah rasa takut yang ada pada mereka menjadi rasa aman, ketentraman, ketenangan. Tetapi dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga. Nah, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Demikian pula di antara keutamaan atau faedah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya ulfah, adanya keterikatan, kesatuan, ya. Nah, kesatuan umat di bawah atau di atas tauhidullah azza wa jalla. Karena orang yang sama akidahnya itu akidah tauhid, yaitu hanya meyakini bahwasanya yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan satukan hati mereka. Meskipun tempatnya berbeda, jauh, kampungnya berbeda, usianya berbeda, dan waktu hidupnya juga berbeda, tapi mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas satu panji atau tauhid, di atas satu pondasi yaitu pondasi tauhidullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Nah, seperti orang musyrikin. Nah, minal ladzina qalu minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Jadi cirinya orang musyrikin itu adalah berpecah belah. Nah, dan kita diperintahkan untuk tidak seperti mereka. Tapi kita mafhumnya bahwa kita di atas tauhid pasti menjadi umat yang satu. Ya. Dan kekuatan akidah yang dimiliki oleh seorang akidah tauhid. Nah, kalau meskipun dia digoda dengan berbagai macam godaan, dia akan bertahan. Ya. Beda dengan kalau yang diyakini hanyalah termasuk dia beragama adalah mencari maslahat duniawi daripada agamanya itu. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Nah, dunia atau kepentingan-kepentingan lain, maslahat duniawi bukan karena tauhidullah azza wa jalla diikat oleh tali keimanan. Nah, maka meskipun kita bersatu sekarang ini dulu bersama-sama, pasti akan terpisah juga. Nah, tapi kalau tauhid itu akan bertahan sampai ajal menjemput. Nah, sebagaimana yang terjadi pada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Datang utusan dari Malik Ghassan yang menawarkan, al-haq bina, ayo bergabung bersama kami. Ya, karena apa? Fa inna sahibaka qad jafaka. Temanmu sudah mengasarimu, berbuat kasar kepadamu. Maksudnya Rasulullah SAW. Pada itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghajar mereka. Tidak diajak bicara. Tapi karena mereka sudah kuat pondasi akidahnya. Ya, kalimat la ilaha illallah sudah kuat dalam dada mereka, dalam hati mereka. Mereka tidak tertarik. Pada tawaran seperti itu, mungkin kalau zaman seperti sekarang ini, pindah dari satu organisasi ke organisasi lain sudah ditawari. Di sini tidak ada tempatnya, di sana dapat jabatan. Nah, dapat kekayaan. Dan itu juga ditawarkan kepada Nabi SAW. Di awal dakwah beliau alaihissalam. Kalau mau dunia, kekuasaan, harta, semua ditawarkan. Tapi beliau memilih dakwah kepada Allah, kepada tauhidullah azza wa jalla. Lebih memilih untuk mengucapkan qulu la ilaha illallah, yang akhirnya beliau mendapatkan tanggapan yang sebelumnya beliau dipercaya, beliau mendapatkan gelar Shadiqul Amin. Akhirnya gelar apa yang beliau dapatkan setelah berdakwah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Nah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Orang ini mau menjadikan aliyah, sembahan yang banyak, menjadi ilahan wahida, sembahan yang tunggal, satu. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan.
Nah, dan beliau mendapat gelar sahirun kadzab, syairun majnun, penyair gila, penyair yang dusta. Itu gelar-gelaran yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dilempar ketika sedang sujud, ditempatkanlah kotoran unta di punggung beliau, dan segala ujian dihadapi oleh beliau karena dakwanya untuk menegakkan tauhidullah azza wa jalla dan akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga tentu saja masuk surga sebagai balasan bagi orang-orang yang bertauhid, dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa ana Isa bin Maryam wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruh minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahul jannah ala ma kana min amal." Barang siapa yang bersaksi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya dan kalimat Allah dan roh darinya, dan bahwasanya surga adalah hak, neraka hak, maka Allah pasti akan masukkannya ke dalam surga dengan amalan apapun yang dia kerjakan. Nah, dalam hadis yang lain, man syahida an la ilaha illallah shadiqan min qalbihi harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dengan jujur dari dalam hatinya, maka Allah haramkan neraka atasnya. Nah, baik. Dan masih ada keutamaan-keutamaan lainnya. Sebagai penutup, karena waktunya sudah tinggal 1 menit. Bagaimana kita mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita? Kalau tadi adalah keutamaannya. Nah, di sini saya akan menukil perkataan dari Syekhul Islam Ahmad bin Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, atau dari Majmu' Fatawa beliau, atau dari fatwa beliau. Dia mengatakan tentang tahqiq tauhid, dia katakan tahqiqu ikhlasid dini kullihi بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله. ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. Katanya, dan mewujudkan atau menerapkan tauhid, keikhlasan dalam beragama, dalam semua sisi agama, bihaitsu la yakunul abd, di mana seorang hamba tidaklah dia multafitan, dia tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kepada selain Allah taala, dia la hubban lahu, bukan tidak karena cintanya kepada selain Allah taala, tidak juga karena takut kepada selain Allah taala itu, la roja, tidak juga karena dengan roja, dengan pengharapan, melainkan yakunul qalbu farighan minal makhluqat, melainkan hatinya itu kosong dari semuanya itu terhadap makhluk, yaitu dari rasa takut, roja, kecintaan kepada makhluk. Khalian minha, dia kosongkan semuanya dari ketergantungan kepada makhluk dan hubungannya dengan makhlukat dari selain Allah Subhanahu wa taala. La yanzuru ilaiha illa binurillah, tidaklah dia melihat kepada makhlukat kecuali dengan cahaya Allah taala. Nah, fabil haqqi, maka dengan kebenaran lah dia mendengar, dia melihat dengan kebenaran, dia mengambil, memegang dengan kebenaran dia berjalan,
maka dia akan membenci dari makhlukat itu segalanya, apakah itu manusia, orang hidup ataupun kekayaan dunia. Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membenci darinya apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan loyal kepada apa yang Allah taala cintai. Dia akan memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakhafullah fiha. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hubungannya dengan makhlukat itu. Dan tidak sebaliknya, dia tidak akan takut kepada makhlukat dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala wa yarjullaha fiha, dan dia akan berharap kepada Allah dalam hubungannya dengan makhlukat, dan dia tidak berharap kepada makhluk dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahada, dan inilah hati yang selamat, yang hanif, yang bertauhid, yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, yang muwahhid, yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mukmin, yang mengetahui hakikat daripada mengenal muwahhid dan mengenal para nabi dan rasul, hakikat mereka dan bagaimana tauhidnya para nabi dan rasul, bagaimana mereka menerapkan tauhid dalam kehidupan mereka. Baik. Kalimatnya padat. Maknanya adalah bahwasanya penerapan tauhid, kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita, yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita, dari tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya menjadikan itu landasan dalam segala langkah-langkah kita di atas muka bumi ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, langkah kita, apa yang kita pegang, apa yang kita ambil, apa yang kita serahkan, itu semuanya dilandasi dengan nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya tiada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja kesempurnaannya itu tergantung dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita mengilmui, memahami tauhid asma wa sifat. Karena dari situ kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat. Allah taala yang Maha memberikan rezeki, Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Allah, kepadanya lah bergantung segala sesuatu. Dengan memahami semuanya itu, kita makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan kita. Tidak hanya dalam ibadah mahdhu, melainkan dalam segala yang kita kerjakan, termasuk diantaranya duduknya kita di majelis seperti ini merupakan bagian daripada ibadah. Tidak kita duduk kecuali mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Demikian pula pekerjaan kita misalnya yang berkecimpung dalam dakwah, yang sudah kita sempat singgung sedikit kemarin di kalangan ikhwah kita, para pegiat dakwah, semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, di mana kita beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah taala, mengharapkan balasannya, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Wallahu a'lam. Fa nasallahu jalla wa ala ay yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa yazidna 'ilman wa alla yakilna ila anfusina tarfata 'ain. Kama nasallahu jalla wa ala ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi